Setelah saya safari dakwah di Jawa Barat, saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebuah kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alawi bin Ubaidillah. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alawi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur. Kemahal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Asli sih ini Habib kacau. Setelah kemarin dia menghina kata Sampurasun, kemudian dia menghina Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi penyembah berhala. Kali ini dia bikin kacau lagi di Jawa Barat, khususnya di Indonesia. Apa itu? Dia mengklaim bahwa Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya adalah keturunan Ba'alawi dari klan dia. Kacau kali ya. Makanya dengan klaim ini dia merasa bahwa Jawa Barat itu adalah tanah air mereka, kepunyaan nenek moyang mereka juga. Kita simak videonya. Setelah saya safari dakwah di Jawa Barat, saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saya ingin ingatkan diri saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin. Nah, Sayyid Abdullah Umdatuddin, ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini, menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi III, yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan Pajajaran. Nah, dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, maka dapatlah putra, yaitu seorang sunan, salah satu daripada Wali Songo yang kita muliakan, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan yaitu Sultan Hasanuddin, yang kita tahu sebagai sultan di Banten. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel,
dan putranya, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, mereka semua bermarga Asmat Khan. Nah, marga Asmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah ibn Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit, dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Asmat Khan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan dzurriyyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi perbaikan yang bisa diketahui oleh semua kalangan, wabil khusus mereka yang sudah mendengarkan ceramah saya tersebut. Nah, kalau sudah kayak gini kan kacau sekali. Tapi kekacauan ini, selain Kang Deddy Mulyadi berani speak up, berani ngomong, berani memberontak, berani menindak tegas kalau seandainya mereka ini provokator dan membuat onar di Indonesia, muncul Kiai Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum Pengurus PBNU dan penasehat PBNU saat ini ya. Nah, Kiai Said Agil Sirot ini meluruskan bahwa klaim sepihak yang diambil atau yang diklaim oleh Rizik Syihab CS ini adalah sepihak dan mereka bukan keturunan Rasulullah. Kita simak video dari Said Agil Sirot. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita, yang harus kita teladani. Dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebagai kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Ini kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustaz siapa? Turbagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah.
Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Iman, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Nah, kalau sudah kayak begini, semestinya bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, para mukibin yang nggak punya nalar harus mulai sadar dan meninggalkan tradisi perbudakan, tradisi menyembah-nyembah orang yang mengaku-ngaku cucunya Nabi. Semoga polemik nasab ini segera berhenti dan Indonesia bisa menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Jangan ada lagi orang yang dianggap didewa-dewakan atau dielu-elukan sebagai keturunan Nabi. Biasa aja lah, Nabi Muhammad aja itu biasa aja. Sampai ada kata-kata ya dari Nabi Muhammad, la tusayyiduni, jangan mensayid-sayidkan kami. Ini anak keturunannya yang mau dijadikan sayyid. Kacau. Oke, terima kasih udah menyaksikan Sampurasun.